setiap hamba menyembah Allah Ta'ala beri jalan ketajaman. Ketajaman adalah awal keikhlasan Anda dalam sembahan. Jadi Anda menyembah Allah Ta'ala, guru memberikan ilmu dari hati yang dalam atau orang guru berbuat buat kamu, sehingga kebersamaan tertata dari waktu ke waktu untuk pelihara diri kamu. Dengan kau menjaga diri dalam ilmu, kau tahu siapa yang nggak menyenangi diri kamu kalau kau jadi baik sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan agama yang dilindungi oleh undang-undang negara. Tapi ingat, selagi Anda bertuhankan Allah Ta'ala dalam ilmu, selagi itu pula PKI menjadikan Anda mangsa. Jangan Anda kira ya, ratusan ulama-ulama besar Jawa Barat, Jawa Timur, Madura dan sebagainya dipotong-potong oleh PKI. Anda kira apa? Bukan bahasa dusta. Anak cucu mereka masih melihat jasad-jasad tuh, masih berbayang tuh leher-leher kakek-kakeknya dipotong-potong di Sumedang. 10-12 cm darah dengan ulama-ulama yang dibunuh. Beli buku ayat-ayat yang disembelih, kiai-kiai dengan sadisnya dipotong, dengan sadisnya diuruk dengan murid-muridnya dengan batu-batu selama beberapa hari teriakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setelah mereka mati diuruk tetap suara la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau Anda mau tahu, satu di antara orang yang wajib dipotong oleh Partai Komunis Indonesia di Bukit Duri, aku punya orang tua. Saat itu umur anak 10-11 tahun. Di belakang rumah anak sudah ada sumur, dibuat sumur baru lagi dengan alasan mau pindahkan sumur. Dan itu persiapan buat 9 ulama terkemuka Bukit Duri. Di antaranya aku punya orang tua, Habib Abdurrahman Assegaf, Mu'alim Wahab, Mu'alim Yunus, Mu'alim Sapri, Haji Abdullah Syafi'i, Mu'alim Adhari, Mu'alim Rahman, dan banyak. Ada 9 ulama Bukit Duri. Anda mau bicara agama soal apa? Komunis, PKI, masuk ke TNI, masuk ke Polri, masuk ke semua lini kehidupan. Negara adalah api dalam sekam. Tapi pemerintah yang berjalan tak peduli apa yang akan terjadi. Hanya orang yang cinta negara, tulus kecintaannya dengan segala kemampuannya, dia pelihara. Namanya memelihara. Yang terbaik dari sisi pemeliharaan adalah hal-hal mana yang menjadikan masyarakat brutal, barbar, biadab dengan 1001 macam pelecehan agama, pelecehan kemanusiaan. PKI punya ulah selama ini. Dijaga, ditahan. Negara berkewajiban dengan segala pemerintahan yang ada. Orang berilmu wajib berupaya. Ciri komunis PKI selalu bikin ulah kalau ada acara keagamaan. Ciri komunis PKI selalu bikin masjid, musola, majelis taklim tidak dihargai dengan cara main bola di depan masjid, main bola di depan musola, main bulu tangkis, main gaple, main kerambo. Tuh ciri kerja PKI itu. Supaya orang nggak lagi memandang itu tempat ibadah. Ketika tidak ada agama yang berjalan dengan baik di sebuah wilayah, saat itu komunis berbuat dan bekerja. Nasionalisme ada karena agama. Jadi sifat kebanggaan kepada kita warga negara Republik Indonesia ada dalam agama. Berarti didik agama, baru orang itu hormat kepada negaranya dan cinta kepada negara dan membela negara dari aneka jenis rongrongan yang merugikan rakyat Indonesia secara utuh. Kalau orang yang cinta negara tidak berani mengorbankan sesuatu yang dimilikinya demi kebaikan negara, maka komunis PKI tetap akan membantai Anda dengan 1001 macam cara. Apakah Anda hidup nggak pernah merasa dijajah oleh PKI? 15 tahun ke depan haram terjadi hal semacam ini, kecuali yang ceramah PKI, donaturnya PKI, yang hadir PKI. Apa keseluruhannya? Tidak. PKI paling pandai menempatkan manusia. PKI paling pandai menempatkan orang-orang pada jurusannya masing-masing dengan kelebihan yang dimiliki. Anda jangan kira Anda hidup aman tentram untuk 10 tahun mendatang. Anda jangan kira merah putih yang Anda sembah akan tetap merah putih. Anda orang hina kau merasa merah putih adalah merah putih. Komunis gak butuh ganti merah putih dengan bintang-bintang, gak butuh. Ganti dulu orang-orangnya. Singkirkan dulu orang-orang taat setia kepada negara dengan 1001 macam cara. Singkirkan mereka dengan jabatan, singkirkan mereka dengan uang, singkirkan mereka dengan luka. Lalu Anda masuk, Anda bebas. Ini semuanya sudah tertata. Partai Komunis Indonesia, terlambat Anda berkata bangkit. Kebangkitan mereka sudah 40 tahun yang silam.
Anda orang hina baru berkata sekarang, kesian makhluk-makhluk pengkhianat bangsa dan negara. Anda pernah dengar 24 gerbong kereta api dibakar di Tangerang? Pernah dengar? Mana orang yang ditangkap? Anda pernah dengar sesuatu yang terjadi? Uang palsu miliaran ditangkap polisi dengan palu aritnya. Untuk apa kamu buat uang palsu sebesar ini jumlahnya? Itu ditangkap, itu televisi ya. Dijawab, untuk membiayai organisasi kami yang terlarang. 3 hari kemudian ada orang tampang kiai anjing dengan sorbannya datang ke markas polisi mengatakan ini salah paham, bukan itu, ini salahnya. Bebaslah orang itu tanpa sidang. Tertangkap lagi jalan tol dengan senjata, granat dan lainnya. Polisi yang tangkap dengan bendera PKI-nya. Blang 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 masuk televisi dan hilang tanpa kesan, tanpa permasalahan. Paham kali ya? Ketika PKI sudah kuat uangnya, apalagi jadi polsek, apalagi jadi dan ramel dan seatasnya, binasalah kalian bangsa Indonesia. Mulailah terjadi kembali pembantaian demi pembantaian, tapi lebih sistematis, tidak langsung terang-terangan. Bikin dulu kerusuhan, bikin dulu tawuran, bikin dulu keadaan yang tidak aman di lingkungan untuk orang-orang itu sebagai lawannya mudah dibunuh dengan alasan perampokan. Bisa dimengerti cara kerja PKI. Dahsyatnya makhluk-makhluk laknat, pengkhianat bangsa dan negara. Dari mana Habib tahu? Selagi Pak Karno menuliskan bukunya, selagi zaman-zaman setelah Pak Karno, Pak Harto masih buku sejarah tertulis, aku bisa baca semua itu. Jadi kalau itu tidak benar, bongkar semua lubang buaya. Lubang buaya dibilang bohong sama anak DNA edit. Lubang buaya itu bohong. Bayangkan ini, potongan demi potongan pahlawan revolusi, potongan demi potongan, korannya ada, TV-nya ada, tetap dikatakan dusta. Rakyat Indonesia dengan berperang kawan Jepang, Belanda, sementara orang-orang komunis menembaki tentara Indonesia dan rakyat yang berperang. Di Madura seperti itu, pasukan hitam PKI di Madura yang nembakin rakyat Indonesia dan tentara polisi saat itu dari belakang dengan pasukan hitamnya. Satu masa akan terjadi tembak-menembak antara ente dengan PKI.